Halo hola, kembali lagi bertemu dengan saya, John Kendall. Selamat datang di dunia gila. Apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan semua selalu sehat dan lancar dalam beraktivitas. Melihat perkembangan isu berita politik di negara ini memang sangat menarik, salah satunya terkait pemilu 2024, walaupun masih jauh, tetapi semua elemen perpolitikan yang ada mulai menyusun dan bergerak untuk pemenangan pemilu 2024. Presidensial threshold menjadi isu tema yang sering bergulir ketika proses pemilu masih jauh. Begitupun sekarang, sudah mulai menjadi topik perdebatan oleh yang terhormat para politisi-politisi kita. Selain itu, ada pula yang berjuang dengan cara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gatot Nurmantio menyatakan sikapnya, bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut membatasi hak konstitusi seseorang untuk maju menjadi calon pemimpin negara. Sikap mantan Panglima TNI tersebut ditindaklanjuti dengan menggugat pasal terkait ambang batas ke Mahkamah Konstitusi, dengan harapan dibatalkannya pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Apakah hanya Gatot Nurmantio saja yang nekat menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Jawabannya tentu tidak. Sebelum Gatot Nurmantio, ada beberapa tokoh yang pernah menggugat masalah ini, sebut saja, mantan Menteri Keuangan M. Hatip Basri, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Ketua KPK Bushro Mukhodas, hingga tokoh fenomenal Rocky Gerung. Mereka semua telah mendahului Gatot Nurmantio menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya ditolak alias gagal total. Dalam sejarah perjalanan presidensial threshold dalam pemilu selalu berubah-ubah. Apalagi di masa Orde Baru, mungkin istilah itu sangat asing bahkan tabu untuk dibahas. Jelas saja, aturan pemilihan presiden ditentukan di majelis tertinggi saat itu yakni MPR, itu pun jika ada lebih dari satu calon akan dilakukan voting secara tertutup. Dari rekaman jejak digital, presidensial threshold muncul pada pemilu tahun 2004 yang notabene pertama kali pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, dengan masuknya pasal presidensial threshold dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, dengan besaran 15% kursi DPR atau 20% dari suara sah nasional. Selanjutnya pada pemilu tahun 2009, berhubung undang-undang berubah maka presidensial threshold pun mengalami nasib yang sama. Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, yang mana juga menjadi acuan untuk pemilu tahun 2014. Dalam undang-undang itu mengatur ambang batas pencalonan yakni 25% kursi DPR atau 20% dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Selanjutnya pemilu kemarin atau tahun 2019, nasib presidensial threshold berubah seiring berubahnya undang-undang. Pemilu tahun 2019 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan mengatur ambang batas pengajuan yakni 25% jumlah kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Melelahkan ya, jika mengenang perjalanan terjal presidensial threshold dalam peraturan pemilu di negeri tercinta ini. Jadi di sini kita bisa mengambil titik poin bahwa ambang batas pencalonan selama ini berubah-ubah, sehingga polemik terkait presidensial threshold sangatlah wajar dan bukan sesuatu bisa menjadi dasar sesama warga negara untuk adu urat saraf bahkan adu otot. Dan teruntuk yang terhormat para tokoh-tokoh politik, terserah kalian mau berdebat sejauh mana, karena kami yakin kalian memiliki ilmu dan kemampuan untuk memikirkan itu. Tetapi lebih baik libatkan juga rakyat untuk menyampaikan pendapatnya, ini malah terlihat saling klaim yang lebih mewakili rakyat tetapi belum berdiskusi dengan rakyatnya, aneh sekali kalian ini. Banyak cara digunakan kalian berbicara dengan rakyat, untuk para tokoh partai bisa menggunakan struktur partai sampai yang terbawah, bisa juga menggunakan waktu reses ataupun berdiskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, yang jelas jangan mengacu pada hebohnya dunia sosmed ataupun bergantung pada survei saja. Karena kalau dilihat di kehidupan nyata saya, tidak pernah ada diskusi antara struktur partai tingkat di bawah dengan masyarakat, entah mereka aktif atau diaktifkan menjelang pemilu saja atau bagaimana saya sendiri bingung. Begitupun reses dewan, sepengetahuan saya, kebanyakan hanya pembahasan mau bangun ini bangun itu dan lain-lainnya yang sifatnya transaksional. Apakah ini hanya karena ngopi saya kurang jauh atau benar kebanyakan memang begitu? Banyak pilihan calon presiden ataupun hanya dua calon presiden pasti ada poin baik dan buruknya, apalagi kalau itu menyangkut anggaran. Tetapi sebanyak apapun anggaran yang keluar untuk pemilu, itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan hasil dari pemilu itu sendiri. Jadi jika bisa lebih dari dua calon,
kenapa harus dipaksakan dua calon saja? Cukup di sini saya beronani jiwa, semoga kita bisa bersua di lain kesempatan. Saya John Kendall. Salam konyol.